Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, ikhwani fillah rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah pada maghrib hari ini. Kembali kita mendapatkan taufik dari Allah sehingga kita bisa hadir di masjid. Kemudian kita lanjutkan dengan pelajaran kita dalam kitab yang mubarak Risalah Salasata Usul. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah selesaikan cara mengenal syirikan dan tauhid. Dan kita juga sudah menyelesaikan di antara ibadah yang besar yang menjadi dalil dari semua ibadah adalah berdoa. Kemudian kita lanjutkan yang kedua tentang al-khauf. Mayakra. Siapa yang mau baca? Wadalilul khauf. ودليل الخوف قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. Baik. Wadalilul khauf. Jadi beliau menyebutkan ibadah secara terperinci. Yang kedua yakni al-khauf. Ada beberapa ibadah yang agak mirip maknanya, yakni al-khauf wal khasyah wal rahbah. Nanti akan kita jelaskan perbedaannya pada pembahasannya masing-masing. Nah, jadi jenis yang kedua yang disebutkan di sini adalah ibadah al-khauf. Jadi sudah yang pertama dua, yang kedua al-khauf, rasa takut. Al-khauf ini ibadah zahir atau ibadah batin? Sepakat? Ya, jadi khauf adalah ibadah batin, ibadah hati. Bukan ibadah zahir. Walaupun nanti ada pengaruhnya di zahir, tapi asalnya dia adalah ibadah batin. Ibadah batin yang paling besar itu ada 3. Yang pertama al-mahabbah, yang kedua al-khauf, yang ketiga
ar-raja. Ya. Jadi ini 3 ibadah yang menggerakkan batin. Kebanyakan ibadah batin, nanti yang lainnya, ini kembali kepada 3 ibadah ini. Ya, walaupun tidak semuanya, tapi kebanyakan dari ibadah batin itu kembalinya ke 3 ibadah ini. Dan ini yang menggerakkan hati. Dan nanti ibadah sempurna dari sisi batinnya ketika terkumpul ibadah ini sekaligus. Ya, ketika terkumpul ibadah ini sekaligus. Misalnya kita salat. Salat akan sempurna kalau kita dasari salat itu di atas kecintaan. Cintai salat. Kan itu Nabi mengatakan waju'ilat qurratu aini fis shalah. Ya, kemudian saya ringkas ya. Kemudian nanti timbul rasa takut. Itu yang kita jelaskan, takut. Kemudian berharap. Jadi sekaligus di situ terkumpul ketika salat ada kecintaan, ada rasa takut, dan ada harapan. Ya, sempurna ibadahnya. Karena kalau dia lakukan hanya karena kecintaan, nanti mirip orang-orang sufi. Jadi ibadahnya cinta-cinta terus. Kan itu hati-hati dengan propaganda cinta ya. Kan banyak sekarang cinta, salawat, cinta. Ya macam-macam. Kalau ibadahnya dibangun di atas rasa takut saja, nanti dikhawatirkan seperti orang-orang Khawarij. Karena dia rasa takut saja sehingga mengkafirkan orang. Takutnya melanggar dosa-dosa besar. Sampai dia saking takutnya dihukumi yang melanggar itu kafir. Karena tidak ada lagi harapan. Kalau ibadahnya hanya dibangun di atas harapan saja, ya nanti dia jadi murjiah. Tidak apa-apa dosa, tidak apa-apa pelanggaran, tidak apa-apa ini. Nanti tinggal salawat, istighfar, selesai. Ya ahlu tauhid, ahlu sunnah tidak. Digabungkan semua, diseimbangkan semua supaya ibadahnya sempurna. Tidak gulu dan tidak meremehkan. Jadi secara ringkas ya, jadi ibadah yang paling agung di antara semua ibadah hati itu 3. Mahabbah, cinta, rasa takut, dan harapan. Nah, sekarang kita lihat yang pertama yang disebut di situ al-khauf. Jadi kalau al-khauf itu ibadah, maka berarti kalau dipalingkan kepada selain Allah, hukumnya apa? Syirik. Ya kan? Kalau khauf itu adalah ibadah, maka dipalingkan rasa takut itu kepada selain Allah, syirik. Kalau ditujukan kepada Allah,
maka inilah namanya tauhid. Karena dia adalah ibadah. Karena itu disebutkan dalam ayat tadi, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu. Syaitan itu menakut-nakuti pengikut-pengikutnya. Fala takhafuhum. Janganlah kalian takut kepada syaitan dan pengikut-pengikutnya. Wa khafuni. Dan takutlah, kata Allah, hanya kepadaku. Jadi kalau takut kepada syaitan, berarti kesyirikan. Itu secara global. Tapi kalau takut hanya kepada Allah, berarti itu adalah tauhid. Tapi nanti diperincikan supaya tidak salah penempatan. Yang sampai semuanya dihukumi syirik. Tidak semua takut itu masuk dalam kesyirikan. Tapi dipahami dulu, kalau khauf itu adalah ibadah, ini kan prinsip yang selalu harus diulang pada semua ibadah. Kalau itu adalah ibadah, maka dipalingkan kepada selain Allah, maka itu kesyirikan. Kalau ditujukan hanya kepada Allah, maka itulah tauhid. Nah, karena itu dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW itu banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwa takut itu adalah ibadah. Ya, makanya tadi dikatakan wa khafuni. Takutlah hanya kepadaku. Yang menunjukkan itu adalah ibadah. Dan sebaliknya, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliyahum fala takhafuhum. Janganlah kalian takut kepada mereka. Karena itu adalah apa tadi? Kalau takut kepada selain Allah, ya kesyirikan. Itu mujmalnya ya. Pemahamannya secara secara umum. Nah, sekarang apa kriterianya? Ya. Apa kriterianya? Kalau bahasa ilmiahnya, apa dobitnya? Dikatakan kesyirikan itu, khauf itu masuk ke dalam kesyirikan. Bagaimana caranya menilai sampai suatu amalan dari rasa takut tadi ya, itu dihukumi kesyirikan. Yang tadi kan begitu, janganlah takut kepada selain Allah, termasuk syaitan. Apakah semua takut seperti itu dihukumi kesyirikan? Nah, sekarang bagaimana batasannya? Bagaimana kriterianya? Bagaimana, apakah bahasanya lebih tepat? Batasan-batasannya sehingga sesuatu itu dihukumi, rasa takut itu dihukumi kesyirikan. Nah, kata para ulama, takut itu dihukumi kesyirikan, batasannya kalau takut kepada selain Allah pada perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali hanya oleh Allah. Paham? Kalau dia takut pada perkara yang takut kepada selain Allah, pada perkara yang hanya Allah yang mampu. Hanya Allah yang mampu. Jadi ayyakhafu ghairallah bima la yaqdiru illallah. Dia takut kepada sesuatu yang sesuatu itu hanya Allah yang mampu melakukannya. Jadi kalau dia takut kepada selain Allah, itulah kesyirikan. Diulang atau sudah paham? Contoh. Karena contoh itu memperjelas. Ya.
Apa contohnya yang hanya mampu hanya Allah. Makhluk tidak mampu. Apa contohnya? Mencari berkah. Ya bisa saja makhluk mampu. Para sahabat datang kepada Nabi, minta keringatnya, karena keringatnya berkah, rambutnya, anggota badannya. Contohnya ya, misalnya yang memberi keimanan atau yang mencabut keimanan. Siapa yang memberi iman? Allah. Tidak ada makhluk yang bisa memberi keimanan. Tidak ada juga makhluk yang bisa mencabut keimanan. Jadi ketika seseorang takut kepada selain Allah, kuburan, wali, kiai, siapapun selain daripada Allah, takut kepadanya, takut imannya dicabut, dikurangi oleh makhluk tersebut. Nah, itu namanya takut kepada selain Allah. Karena yang mampu mencabut keimanan, mengurangi keimanan, dan memberi keimanan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berarti di sini dia berbuat kesyirikan. Karena dia takut pada sesuatu yang hanya Allah yang mampu melakukannya. Makhluk tidak mampu. Atau menurunkan musibah. Ya, menurunkan musibah. Siapa yang mampu? Ya, hanya Allah kan yang mampu memberi musibah. Makhluk tidak. Makhluk hanya bisa merencanakan memberi musibah. Tapi yang menentukan musibah, ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika takut kepada sesuatu selain daripada Allah, kalau saya tidak bersujud kepadanya, atau ibadah ini kan ibadah hati ya. Kembali kepada ibadah hati. Kalau saya tidak takut kepadanya, nanti turun musibah. Kalau kamu tidak siarai nenekmu, tidak siram-siram kuburannya, nanti anakmu cacat. Nah, ini masuk di dalamnya. Karena yang memberi cacat itu bukan nenek kan? Apalagi sudah mati. Neneknya yang hidup saja tidak. Apalagi yang sudah mati di kuburan. Yang mampu melakukannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu itu selalu bertengkar sama suamimu. Kenapa? Jarang-jarang kau datangi kuburannya nenekmu. Apakah neneknya menjadi penyebab musibah itu? Ya bukan. Nah, itu melakukan kesyirikan. Ya jadi itu batasannya ya. Pada perkara yang tidak mampu dilakukan oleh makhluk. Hanya Allah yang mampu. Kapan ada rasa takut? Karena takut itu ibadah, maka itulah kesyirikan. Ya. Maka dari itu sekarang kita belajar secara lebih terperinci ahkamul khauf. Secara terperinci, secara ringkas. Hukum-hukum yang terkait dengan rasa takut. Jadi hukumnya bukan satu ya. Bukan syirik saja. Yang pertama, yang kedua, ya ini tadi. Al-khawf al-masyru'. Khauf yang disyariatkan. Itulah tauhid. Kemudian lawannya apa? Al-khawf yang
dilarang. Ya. Atau ulama mengatakan al-khauf atau khauf sirri. Ya. Khauf takut rahasia. Inilah umumnya masuk kepada syirikan. Itu kan tadi rahasia ya, amalan hati. Takut kepada neneknya di kuburan. Takut turun musibah. Takut sakit. Takut macam-macam. Yang tidak ada yang mampu memberi itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah kesyirikan. Masih ada rasa takut yang lain? Masih ada ya. Yang ketiga, takut yang muharram. Ya, al-khauf al-muharram. Rasa takut yang haram. Tapi asalnya bukan kesyirikan. Asalnya bukan kesyirikan, hanya haram. Kapan ini terjadi? Kalau yang pertama, kalau dia takut sehingga dia meninggalkan kewajiban atau melakukan yang dilarang. Fi'lul muharramat. Itu takut bukan kesyirikan, tapi haram, dosa. Contohnya, kalau misalnya dia takut sama gurunya, sehingga dia tidak pergi sholat. Dia yakini sholat wajib, dia sering lakukan, tapi ketika di hadapan gurunya tidak pergi sholat, dia juga diam-diam. Kenapa tidak pergi sholat? Nanti kita dimarahi sama guru. Atau sama pejabat. Atau sama siapa saja. Ya, ini kan takut. Jadi takut bukan ibadah, tapi takut dia menyebabkan kewajibannya kepada Allah dia tidak lakukan. Maka itu namanya rasa takut yang haram. Ya, rasa takut yang haram. Dan ini kan banyak terjadi ya. Orang karena takut kepada manusia, dia rela meninggalkan kewajibannya. Kalau di kantor, sungkan pergi berjamaah. Kenapa? Takut dibully. Kan begitu ya. Takut dibilangi alim, so suci, so macam-macam. Itu kan rasa takut. Itu namanya rasa takut yang haram. Tapi kalau berkembang bisa naik ke sini. Jadi bukan lagi takut seperti tadi, tapi meningkat. Nanti takut ada musibah, takut gajinya dipotong, takut. Bisa masuk ke syirik asghar. Lama-lama ya bisa masuk syirik akbar. Tapi asalnya dia bukan kesyirikan. Atau takut sehingga dia melakukan yang haram. Misalnya dia hadir di pertemuan.
disuguhkan ballo. Atau sekarang mungkin lebih canggih narkoba atau yang lebih canggih daripada itu. Dia takut dari teman-temannya. Kalau dia tidak ikut merokok, kalau kita menganggap rokok itu haram ya. Takut tidak minum, nanti temannya menjauhinya. Nanti temannya tidak lagi memanggilnya. Nanti macam-macam merasa takut. Nah, ini namanya takut yang haram. Tapi bukan kesyirikan. Kecuali kalau rasa takutnya itu berubah. Ya, rasa takutnya berubah bisa menjadi wasilah kepada kesyirikan. Sampai sini. Yang kedua, takut yang haram, kalau dia hanya takut, sekedar takut saja. Nah, ulama mengatakan mujarrad al-khauf. Takut saja, maksudnya dia melakukan ibadah itu, sebagaimana tadi sudah disebutkan di pendahuluan, dia melakukan ibadah itu hanya rasa takut saja yang mendorongnya. Tidak ada yang lain. Sudah tadi kan? Tidak ada kecintaan. Kenapa kamu sholat? Takut. Takut neraka. Itu saja, ya itu saja. Itu juga banyak menghinggapi orang-orang sufi. Ya, orang-orang sufi. Janganlah kamu sholat karena mengharap surga. Tapi sholatlah karena kamu takut kepada Rabbmu. Nah, ini ibadah yang diiringi rasa takut, tapi itu haram. Kenapa? Ya itu tadi. Karena bisa membawa kepada penyimpangan yang besar. Ya. Sebagaimana orang-orang apa tadi? Khawarij. Asalnya kan dikatakan Haruriyah. Karena dia berkumpul di tempat namanya Al-Har. Kumpul-kumpulnya di situ. Membahas rasa takut terus. Takut dari dosa. Orang yang melakukan dosa nanti bagaimana. Itu saja yang dibahas. Sampai merembet ke pemimpin. Karena yang banyak melakukan dosa dianggap selalu itu pemimpin. Kan begitu pola pikir manusia ya. Dari dahulu. Jadi kalau ada yang melakukan penyimpangan, itu yang pertama kali disorot siapa? Pemimpin kan? Yang tidak adil itu pemimpin. Tidak pernah dikatakan rakyat itu tidak adil. Ada yang pernah begitu? Hah? Yang dianggap pencuri, tanda kutip korupsi, itu hanya pemimpin. Kalau rakyat tidak. Hah? Yang tidak adil, sudah tadi kah? Itu hanya pemimpin. Tidak pernah rakyat atau yang dibawanya. Nah, pokoknya semua kesalahan. Itu selalu sorotannya kepada siapa? Pemimpin. Yang nepotisme itu pemimpin. Padahal yang mengajak juga nepotisme biasanya dari bawah. Tapi tidak pernah itu dihukumi. Selalu yang di atas. Jadi rasa takut itulah yang kemudian membawa mereka bertindak brutal. Jadi mungkin sedikit. Akhirnya sampai kepada tingkat mengkafirkan. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Itu kan rasa takut kan? Tidak berhukum dengan hukum Allah, rasa takut atau harapan? Rasa takut. Faulaika humul kafirun. Faulaika humul zalimun.
Faulaika humul fasikun, itu kan ancaman, takut. Nah, tapi karena dia bangun, rasa takutnya hanya itu saja, tidak dilihat yang lain. Nah, itulah yang membawa kepada rasa takut yang haram. Sehingga dia menyimpan dari jalan yang lurus. Iya. Karena itu Ahlus Sunnah di antara usulnya kalau kita belajar dalam kitab dalam akidah Ahlus Sunnah, manhaj Ahlus Sunnah, kelompok pertama yang menyimpang itu dari rasa ibadah ini, al-khauf. Ya, kelompok pertama yang menyimpang itu dari ibadah al-khauf. Tauhidnya tidak benar. Ada tauhidnya tapi tidak benar. Karena dia membangun ibadah rasa takutnya hanya rasa takut saja. Tidak diimbangi dengan cintaan dan harapan. Karena itu mereka ibadahnya bagaimana ibadahnya? Orang-orang Khawarij. Saking takutnya, jidatnya hitam-hitam kan? Saking takutnya, sampai sujudnya lama. Jadi kalau malam ibadahnya lama, siang puasa. Ya, kan Nabi kan mengatakan begitu. Sampai di hadapan sahabat, kalian akan merasa diri kalian tahta kiruna. Ya, kalian merasa rendah diri di hadapan mereka. Bisolatihim, wa qiyamihim. Ya pokoknya ibadah-ibadah yang lain. Saking apa? Takutnya. Tapi keliru karena dia bangun di atas, sekali lagi, hanya rasa takut saja. Ya, jadi apa yang terjadi? Kalau sesuatu itu tidak seimbang, apa yang terjadi? Kalau tidak seimbang, hanya satu, dia akan miring ke kiri atau miring ke kanan. Maka itu terbukti. Kisahnya kan ma'ruf. Orang Khawarij suatu ketika dia berada di tepi sungai. Di tepi sungai ada mengalir pohon buah mangga ya. Kalau kita anggaplah buah mangga atau buah apalah pada waktu itu. Karena dia lapar, dia ambil mangga itu. Kupas, kemudian dimakan. Setelah dimakan, kalau ada air hangat ya. Setelah dimakan, muncul rasa takutnya. Takut apa? Takut dosa. Takut dosa. Siapa yang punya mangga ini ya? Jangan sampai saya berbuat dosa, makan harta orang tanpa permisi, tidak halal. Maka ditelusuri sungai itu, sampai didapati itu pohon. Sampai didapat itu pohon. Setelah didapat itu pohon, ditanya sama orang-orang di sekitarnya, siapa yang punya pohon ini? Ya ditanya, disebut, dia cari, dia minta dihalalkan. Saya sudah makan tadi, buahnya mengalir, padahal jauh ya. Itu kan rasa takut yang hebat, luar biasa. Saking takutnya, hal-hal seperti itu pun ditakutkan. Tetapi di lain pihak, ya itu tadi satu pihak. Di lain pihak, ketika dia
menghukumi orang, kalau sudah dihukumi kafir, maka darahnya pun halal. Ya, maka kisahnya tadi orang yang sangat hati-hati tadi sampai minta ditelusuri, sampai minta izin, minta dihalalkan. Tapi ketika terjadi perang karena menghalalkan darah sebagian kaum muslimin, ada perempuan yang hamil karena dianggap pro kepada pemerintah, dibunuh dan dibelah perutnya. Kenapa? Kenapa bisa demikian? Karena rasa takut saja. Ya, tidak ada kecintaan, tidak ada harapan. Jadi tindakannya nanti akan berbanding terbalik. Ya. Pada satu sisi sangat takut. Pada sebagian sisi tidak ada rasa takutnya. Sekarang mana yang lebih besar dosanya? Mengupas mangga tadi atau pohon dengan mengupas manusia? Harusnya kan kalau benar imannya lebih takut membunuh kan, apalagi wanita yang hamil daripada ya makan satu biji buah mangga. Nah, itu bahayanya. Ya. Karena itu jangan dikira akidah itu persoalan remeh. Ya. Semua yang terjadi di atas alam ini dari penyimpangan, kita tidak bicara di luar Islam, itu karena menyimpang akidahnya. Ya, menyimpang akidahnya. Mungkin ibadahnya mirip, tapi belum tentu akidahnya sama. Apalagi kalau memang akidahnya beda, ibadahnya juga beda. Iya. Zikir la ilaha illallah. Berapa kali? Ya macam-macam. 100 kali, ada yang 1000 kali. Sampai ada yang bawa apa? Tasbih. Kalau dihitung mungkin setiap hari berapa puluh meter. Maksudnya tasbihnya kan 33 ya. Satu kali itu kan mungkin berapa senti ya. Apa? Ya mungkin puluhan meter atau ratusan meter. Dengan kalimat, bukan kalimat sembarang yang dia baca. Kalimat tauhid. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi pada saat yang sama, ketika disebut walinya atau apanya kah, muncul rasa takutnya luar biasa. Sampai kalau disuruh bersumpah dengan nama walinya tidak mau berdusta. Ini kalau orang-orang musyrik ingin tahu jujur atau tidak, suruh bersumpah dengan nama walinya atau siapa yang dia agungkan selain daripada Allah. Dia tidak akan bohong. Kenapa? Karena takut bohong. Karena kalau dia bohong, takut ada musibah yang menimpa dirinya dari walinya, nanti tidak jadi pekerjaannya, nanti tidak sukses, macam-macam. Ini kan semuanya lahir dari rasa apa? Takut. Ya. Jadi pada saat yang bersamaan bertolak belakang. Mengucapkan la ilaha illallah. Tapi pada saat yang sama juga bertentangan dengan kalimat yang dia baca ribuan kali. Nah itulah pentingnya belajar tauhid. Jadi bukan perkara yang remeh dan ringan. Ya. Sudah sampai sini ya. Kita selesaikan dulu ya. Raja nanti pada pertemuan berikutnya. Kemudian yang keempat, ada namanya khauf yang mubah. Khauf yang mubah. Rasa takut yang mubah. Itulah yang biasa dibahasakan dengan rasa takut tabi'i atau jibillah. Orang takut secara tabiat. Ini mubah. Apa contohnya?
Ya misalnya orang takut kepada seseorang yang suka memukul. Kau kalau lewat situ, salah-salah penampilanmu langsung tempelin. Nah, dia takut lewat di situ. Apa maksudnya? Apakah ini disyariatkan? Ya tidak kan. Apakah ini kesyirikan? Tidak, karena dia memang mampu. Terbukti. Apakah ini haram? Tidak sampai haram. Kenapa? Karena itu tabiat. Orang kalau lemah fisiknya atau kebanyakannya tidak mampu melawan, ia takut. Ya itu biasa. Takut kepada ular, buaya, kesyirikan. Yang sama kita mau tanya, kalau kamu takut sama buaya, kamu syirik. Ya tidak. Ya, karena orang yang berani kepada buaya ada, tapi lebih banyak yang takut atau lebih banyak yang berani? Ya pasti lebih banyak yang takut. Karena itu tabiat manusia. Ya jibillah manusia takut. Takut kepada tempat yang gelap. Asalnya mubah. Kenapa orang takut? Ya gelap. Kita tidak tahu apa di situ. Yang sampai ada ularnya, ada kalajengkingnya, ada orang sembunyi, ada yang apa. Tapi bisa berubah. Kalau nanti muncul ini haram. Sehingga dia tidak mengerjakan perintah atau melakukan pelanggaran. Dan bisa naik kepada kesyirikan. Jangan sampai di situ ada walinya. Kalau saya tidak bawa sesuatu, ada begini, ya bisa. Tapi asalnya, paham? Ya? Asalnya itu jibillah, tabi'ah. Manusia tabiatnya takut kepada hal-hal seperti itu. Sama buaya, takut. Tapi kadang orang sampai kesyirikan. Oh itu penghuninya sungai kan? Nah itu sudah masuk sir, kesyirikan. Tapi kalau hanya takut sama bendanya saja, dan memang wajar bisa makan manusia, kalau bertarung satu lawan satu kebanyakannya kalah, ya itu bukan kesyirikan. Ada yang kurang dipaham? Hah? Sudah habis waktunya ya. Kemudian sebagai pelengkap, apa kita ambil 2 atau 3 menit. Seorang muslim itu hendaknya punya namanya masyru', punya proyek, yakni proyek akhirat. Astagfirullah. Ini luar materi ya. Sedikit memberi motivasi. Proyek akhirat. Pemilik proyek dan yang punya proyek paling besar dari proyek akhirat yaitu para nabi. Apa proyek akhiratnya nabi? Itulah mendakwakan tauhid. Kan itu semua nabi, ya. Semua nabi diutus oleh Allah, proyeknya sama. Ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah hanya kepada Allah. Tidak ada sesembahan selain daripada Allah. Itu proyeknya nabi dan proyek yang paling besar. Dan itu proyek tidak pernah berubah. Dari awal Allah turunkan nabi dan rasul sampai hari kiamat. Karena proyek itu pula lah sehingga ada namanya surga dan neraka. Diturunkan kitab-kitab. Ada balasan. Ada macam-macam. Itu semua karena proyek tersebut. Maksudnya ya. Karena itu sesibuk apapun kita, apapun yang kita geluti, kecuali penuntut ilmu, selainnya maksudnya, termasuk juga penuntut ilmu,
Jangan lupakan proyek ini. Karena intinya proyek semuanya di sini. Maksudnya, inti semua proyek di sini. Sehingga kalau ada orang berdakwah, tidak mendakwakan tauhid, itu di luar proyek Nabi dan Rasul. Walaupun ada bagiannya di situ. Ada bagian dakwanya Nabi dan Rasul. Tetapi dia tidak mengambil inti dan maksud paling besar dari dakwah para Nabi dan Rasul. Karena kalau mau jadi pengikut Rasul, ya harus mengambil bagian dari inti dakwah para Nabi dan Rasul. Jadi kalau menuntut ilmu, makanya penuntut ilmu itu disuruh mengambil ilmu, yang pertama kali dilihat akidahnya itu guru. Karena itu inti dakwah. Walaupun hebat bagaimana ilmu yang lain, hafalannya bagaimana, kalau akidahnya rusak, no. Tidak. Karena itu nanti mempengaruhi semua amalan. Ya. Bahkan kadang-kadang amalannya tidak bernilai. Ya. Contohnya tadi orang-orang Khawarij, kalau orang mau ambil ibadah, itulah orang yang paling kuat ibadah. Tapi ternyata itu bukan jalan yang lurus. Ya. Nah, saya kira cukup ya. Nanti akan kita lanjutkan dari proyek itu juga sedikit pada pertemuan yang akan datang. Ya. Qul kama tasma'un, barakallahu fikum. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.